Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Abdul Hamid dengan NIM 2310112119. Di sini saya akan mempresentasikan blog yang sudah saya buat. Sebelumnya, saya dari jurusan Ilmu Hukum dan melaksanakan KKN di Negara Kota Malintang dengan DPL Dr. Darwison. Di sini pertama kita masuk ke menu home dulu untuk blog saya. Nah, sini ada penjelasan saya Hamid, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Perkotaan Negeri Kota Palembang 2006-2002 Universitas Andalas. Lalu kita masuk profil Nagari. Nah, ini profil Nagari. Sini ada peta Nagari juga. Mana Nagari Kota Palembang merupakan salah satu negari yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, negara ini berada dalam kawasan yang berbatasan dengan wilayah danau meninjau dan memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan serta lahan pertanian yang menjadi penunjang utama kehidupan masyarakat. Letaknya yang strategis menjadikan negara Kota Malintang memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Masyarakat nagari Kota Malintang mayoritas berasal dari suku Minangkabau yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, istiadat, budaya, serta falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kehidupan sosial masyarakat ditandai dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan peran aktif lembaga adat seperti Kerapatan Nagari, Bundo Kandong, serta organisasi kemudaan dalam mendukung pembangunan nagari. Dari aspek ekonomi, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, nelayan danau, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Komoditas utama pertanian seperti padi, sayuran, dan tanaman hortikultura menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Kalimantan dipimpin oleh wali negari yang dibantu oleh perangkat nagari serta bekerja sama dengan BAMUS, lembaga adat, dan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah negari berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Jadi ini kita pengembangan informasi negara Kata Melintang terus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan negara yang maju, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan budaya lokal. Lalu di sini ada permasalahan yang ditemukan pada negara Kota Melintang. Nah, jadi perkembangan teknologi digital ini meningkatkan intensitas penggunaan internet dan media sosial oleh anak-anak, termasuk di negara Kota Malintang. Jadi anak-anak di sini itu mulai terbiasa untuk menggunakan gadget dan untuk belajar komunikasi, bermain game, hingga akses platform digital. Namun masih minimnya pemahaman atau pengetahuan pentingnya menjaga atau memproteksi data pribadi di ruang digital. Kondisi ini menyebabkan anak-anak itu rentan membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan di negara Kota Melintang, masih rendah literasi digital mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga permasalahan ini menjadi salah satu perhatian. Di sisi lain, negara Kota Melintang belum memiliki SOP mengenai perlindungan data digital anak. Sebagai pedoman pemerintah nagari maupun di masyarakat sehingga dapat dikelolanya nanti data pribadi anak dan dilindungi jika misal ada SOP. Namun masih belum ada sehingga sehingga mekanisme ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik. Apalagi sudah diperkuat oleh adanya PP Tunas. Oleh karena itu diperlukan upaya preventif melalui penyusunan SOP perlindungan data digital anak disertai dengan perkembangan media elektronik hukum dalam bentuk rubrik penilaian. Lalu solusi yang diberikan. Solusi yang diberikan dalam bentuk program kerja perancangan rubrik literasi hukum anak
dan SOP proteksi data digital anak Nagari Kota Blitar. Dengan penanggung jawab saya sendiri, Abdul Hamid dari jurusan Hukum, anggota pelaksana ada Juli Ardan dan Laila Tul. Sifat programnya kelompok atau multidisiplin. Durasi pelaksanaan ada sekitar 14 hari dengan target sasaran si- eh, siswa SD Negeri Kota Melintang dan masyarakat Negeri Kota Melintang. Dengan berdasarkan kondisi atau permasalahan tadi, maka ditemukan dua permasalahan utama itu masih rendahnya tingkat literasi hukum digital anak dan belum tersedianya SOP proteksi data digital anak. Sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, orang tua, dan anak mengenai literasi hukum digital. Lalu menyusun rubrik literasi hukum anak yang sistematis sehingga dapat menjadi media edukasi dan penilaian bagi orang tua terhadap pemahaman anak. Lalu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi anak, merancang SOP proteksi data digital anak sebagai pedoman bagi pemerintah negeri, dan mendukung terwujudnya lingkungan digital aman ramah anak berorientasi pada hak anak. Di sini ada outputnya yang sudah saya buat, itu ada infografis, lalu ada QR code juga, lalu ada SOP proteksi data digital anak. Pak, ngelek mana, Pak? Ngelek mana? Ngelek, ngelek. Ya, di sini ada infografisnya. Di sini jelaskan ya, ini program dari saya, ada KKN 2006. Lalu ini tujuannya melindungi negari, meningkatkan literasi hukum, mewujudkan negari cerdas digital. Ada perancangan rubrik literasi hukum anak dan SOP proteksi data digital anak dari Kota Melintang. Yang mana QR code ini bisa di-scan untuk langsung menuju ke Google Drive. Lalu di sini ada rubrik literasi hukum anak QR code. QR code ini bisa di-scan juga untuk langsung menuju ke rubrik penilaiannya sehingga orang tua anak yang ingin melakukan pengecekan literasi hukum digital anak itu bisa langsung menggunakan rubrik berikut. Jadi pakai rubrik penilaian ini boleh dilihat seberapa paham anak Anda memahami hukum digital gitu, terutama dalam proteksi data digital. Lalu
Di sini ada SOP-nya, bisa dilihat. Ini sudah di ATC juga untuk SOP ini dari permintaan pemerintah negara. Sudah formulir juga. Nah, nah lalu di sini ada eh, pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program. Nah, yes. Untuk pelaksanaan program ini kita menggunakan pertama teori Malinowski yang mengatakan bahwasanya kita harus masuk ke dalam masyarakat untuk mengetahui informasi. Nah, minggu pertama saya mencoba untuk mengumpulkan informasi pada anak-anak, lalu ada masih juga mengumpulkan informasi dari anak-anak. Jadi hasil saya dapatkan bahwasanya ternyata anak negara Kalimantan ini masih minim literasi hukumnya. Lalu saya pada tanggal 16 Juli bertemu dengan Sekretaris Nagari berdiskusi mengenai permasalahan tadi. Jadi kami bersepakat untuk membentuk rubrik literasi hukum anak dan SOP proteksi data digital anak. Lalu pada tanggal 18 Juli saya langsung eksekusi pembuatan SOP, saya angsur dulu. Nah, lalu pada minggu ketiga, Selasa 21 Juli, saya melakukan sosialisasi ke SDSD untuk eh, memberitahu rencana melakukan sosialisasi mengenai peningkatan literasi hukum anak. Nah, ada SD Muhammadiyah, SD Muko-Muko pada saat itu, SD 16 dan juga SD 29. Nah, jadi pada tanggal 21 Juni, saya melakukan audiensi. Lalu pada 22 Juli saya langsung buat rubrik literasi hukum anak karena itu akan saya gunakan untuk nantinya pada saat audiensi. Dan pada tanggal 23 saya melakukan finishing-finishing sedikit, melakukan perbaikan-perbaikan sedikit. Dan pada tanggal 24 Juli saya mengecek ulang segala data untuk rubrik dan juga SOP. Dan selanjutnya pada hari yang sama juga saya bertemu Sekretaris Senggari untuk membicarakan hasil dari rubrik dan SOP yang sudah saya buat. Pada tanggal 7 saya melakukan sosialisasi ke SD untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai literasi hukum anak. Eh, dan akhirnya masih siswa-siswa di SD 9 itu sudah paham mengenai pentingnya proteksi data digital. Lalu pada tanggal 30 saya melakukan revisi dari hasil saran dari sekretaris sebelumnya untuk memperbaiki ataupun menambahkan mengiris pengumpulan secara data secara online dan offline. Lalu pada Jumat 31 Juli 2006 saya masih mengaksur kembali untuk perbaikan SOP dan pada hari yang sama saya bertemu dengan Seknak dan mengajukan hasil revisi dan di ACC alhamdulillah dan disetujui. Namun diberikan pesan syaratnya itu harus bikin data sampel dan merapikan penulisan. Lalu pada tanggal 4 Agustus saya datang ke kantor Walnak untuk meminta surat tugas untuk mengumpulkan data sampel di SD 16 Kota Balikpapan. Lalu pada 4 Agustus juga saya datang ke SD 16, saya ini memberikan sosialisasi kembali mengenai pentingnya data digital. Akhirnya siswa di sana itu sudah cukup paham. Lalu juga pada tanggal 5 Agustus saya melakukan sosialisasi kembali di SD 24. Lalu pada tanggal 8 Agustus saya datang ke SD 16 Kota Melintas kembali untuk meminta data sampel sekaligus saya memerintahkan surat tugas yang sudah saya dapatkan sebelumnya di Nagari. Lalu ibunya bilang hari Senin dijemput datanya. Lalu tanggal 9 Agustus saya melakukan perapihan pada SOP proteksi data di data saya sesuai arahan Seknak sebelumnya. Lalu pada 11 Agustus hari Senin saya mengambil data sampel untuk SOP proteksi data digital anak di SD 16 Kota Melintang. Alhamdulillah saya mendapatkan 20 data sampel. Lalu saya pada tanggal 11 Agustus saya merapikan data sampel yang dapat untuk diinput di komputer negari. Pada tanggal 12 Agustus finalisasinya saya menginput semua data tersebut. Nah, lalu ini output yang tadi saya cantumkan kembali pada pelaksanaan program. Lanjut ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, sebenarnya pelaksanaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman secara anak dan selain itu dan melalui penyusunan rubrik ini dapat mampu mengenai hak dan kewajiban memahami risiko penggunaan media digital serta lebih bijak dalam menggunakan pribadi. Selain itu dalam penyusunan orang tua program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya perlindungan data digital yang lebih baik dari kata melintang dan dapat diterapkan secara penelitian melalui edukasi dan pengawasan bersama. Saran
Pemerintah negara kita Bintang harus dapat menerapkan pengeluaran seperti legal anak sebagai pedoman lingkungan negari, orang tua masyarakat dapat turut berperan aktif, dan anak-anak negara Bintang dapat menaruhkan pengetahuan yang diperoleh melalui rubrik edukasi hukum anak. Sosialisasi edukasi harus penting juga terus dilaksanakan, lalu keberlanjutan program ini sangat-sangat ditekankan. Ini program sangat bagus sih. Lalu ada timeline the logbook. Untuk timeline sendiri bisa dilihat di sini. Bisa diklik di link berikut. Bentar. Perbaikin aksesnya. Nah, ini itu timelinenya. Timelinenya selesai di sini total jamnya ada 300,4 jam. Lalu lanjut ada logbook. Untuk logbook ada untuk logbook saya ada logbook pribadi. Untuk logbook pribadi bisa di scan di sini. Untuk logbook semuanya ada di sini. Bisa diklik saja semuanya di sini. Kita coba buka salah satu ya. Buka T21. Nah, di sini saya lakukan membuat akreditasi kemenang serta hariannya. Bisa dilihat. Nah, oke. Lanjut. Lalu ada lampiran. Untuk lampiran ini isinya ada video saya. Nah, video minggu ada minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat, minggu lima. Bisa ditonton aja di sini. Tinggal diklik aja linknya. Jadi langsung diarahkan ke YouTube. Terima kasih. Lihat pilih aja nanti boleh langsung. Nah, lalu ada kuesioner KKN. Nah, ini kuesionernya hasil feedback masyarakat. Sini ada respons untuk Ketijai. Ya, lalu ada di sini ada Dewi Susanti. Di sini ada juga Raya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.